Kita semua tahu Pancasila. Sejak kecil, kita diwajibkan untuk menghafalnya. Diajarkan nilainya, butir-butirnya, dan bagaimana menerapkannya dalam keseharian. Tapi setelah kita tumbuh dewasa dan mulai bersentuhan dengan dunia nyata, ada banyak hal yang ternyata gak berjalan seperti nilai yang kita percaya. Jadi sebenarnya bukan karena kita nggak tahu, bukan karena kita nggak diajarkan. Justru semuanya udah jelas. Masalahnya muncul ketika nilai itu dibenturkan dengan kepentingan manusia. Dan salah satu tempat di mana benturan itu paling kerasa adalah dunia kerja. Selama bekerja di berbagai lingkungan yang mayoritas laki-laki, dari pengalaman pribadi, cerita teman, sampai hal-hal yang beredar di media sosial, aku melihat pola yang sama berulang. Perempuan yang minoritas seringkali tidak diperlakukan dengan adil. Banyak perempuan bekerja sekeras apapun, tapi tetap menerima nilai yang lebih rendah, meski tugas dan standar kerjanya sama. Di rapat, pola yang sama pun muncul. Ide perempuan seakan tak terdengar. Sampai digulang oleh laki-laki, baru itu dianggap hebat, visioner. Dan ketika ada masalah antara rekan perempuan, yang sering ditanggapi bukan yang benar, tapi yang dianggap lebih enak di mata. Bukan karena kualitas, tapi karena preferensi yang gak ada hubungannya dengan profesionalitas. Ragam bentuk ketidakadilan yang terasa yang diam-diam hidup di dunia kerja. Dan pola itu nggak berhenti di sana. Perempuan juga sering dibebani kerjaan tambahan dengan alasan lebih teliti, lebih cepat, lebih detail. Tapi ketika hasilnya datang, apresiasinya nggak ikut ditambahkan. Lalu ada juga candaan-candaan yang bikin risih. Kata mereka mah bercanda doang, jangan baper dong. Padahal isinya meremehkan, mengobjektifikasi, bahkan mengarah ke pelecehan. Soal hak cuti. Cuti haid dianggap alasan. Cuti melahirkan dihitungnya istirahat panjang. Cuti keguguran seringnya nggak diketahui perusahaan, diabaikan. Sampai perempuan menyusui yang tidak diberi ruang dan waktu yang layak. Hak itu semua jelas-jelas udah dilindungi negara, tapi sering diperlakukan seolah cuma kebijakan tambahan. Dan setiap kali melihat itu terjadi, aku cuma bisa bertanya dalam hati, apa kabar kemanusiaan dan keadilan yang sejak kecil diajarkan pada kita ini? Di titik itu aku paham kenapa ketuhanan ditaruh di sila pertama. Karena para perumus Pancasila, mereka bukan orang kosong, mereka orang hebat, mereka hidup dengan ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Mereka tahu kalau hubungan vertikal seseorang dengan Tuhannya baik, hubungan horizontalnya dengan manusia juga ikut baik. Saat manusia benar-benar menjalankan ajaran agamanya, nilai-nilai kemanusiaan itu akan tumbuh otomatis kan. Gak perlu disuruh, gak perlu diawasi, gak perlu ditakut-takuti. Ajaran agama dan nilai Pancasila dua-duanya udah jelas. Dua-duanya mengajarkan kebaikan. Tapi tetap aja ada yang memilih untuk berpaling ketika nilai itu bentrok dengan kepentingan pribadi. Kalau kita kaitkan dengan masalah ketidakadilan gender tadi, sebenarnya jawabannya udah ada di Pancasila. Sila kedua, menegaskan bahwa setiap manusia punya martabat. Itu berarti perempuan berhak diperlakukan setara, tanpa stereotip, tanpa komentar seksis, tanpa candaan yang melecehkan, dan tanpa favoritisme berdasarkan penampilan. Sila kelima, menuntut keadilan di tempat kerja. Upah yang setara untuk pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, pembagian beban kerja yang fair, kesempatan promosi yang objektif, pelindungan dari pelecehan, dan penghormatan terhadap seluruh hak cuti tanpa stigma atau hukuman. Sila ketiga,
mengajak kita menciptakan ruang kerja yang solid, yang aman bagi semua, yang tidak menyingkirkan perempuan lewat pilih kasih, bias fisik, atau perlakuan yang merendahkan. Sila keempat, mengingatkan bahwa suara semua orang harus didengar, termasuk suara perempuan yang sering diabaikan itu. Bukan cuma suara yang paling keras, bukan hanya suara laki-laki atau suara yang dianggap paling berpengaruh di ruangan itu. Dan semuanya kembali ke sila pertama. Karena orang yang benar-benar menjaga imannya pasti akan menjaga perilakunya pada sesama, gak bakal tega menyakiti, gak bakal tega menindas, gak bakal tega melakukan pelecehan atau merendahkan siapapun yang sama-sama ciptaan Tuhan. Pada akhirnya dari semua yang kita hafal sejak kecil, inti Pancasila itu cuma satu. Menjaga nurani kita tetap sehat. Sebab dari nurani yang sehat, kemanusiaan menemukan bentuknya, persatuan menemukan tujuannya, dan keadilan menemukan keberaniannya. Dan untuk aku, kalau nilai-nilai itu bisa hidup di tempat kerja, kalau kemanusiaan dan keadilan bisa benar-benar terasa di ruang yang paling dekat dengan hidup kita, artinya bangsa ini masih punya harapan untuk kembali ke arah yang seharusnya kita jaga, arah yang dulu dirumuskan para pendiri negara. Semoga di generasi kita segala bentuk ketidakadilan ini berakhir di sini saja. Semoga video ini penuh manfaat dan berkat supaya kita nggak mudah tersesat dan tetap jadi manusia Indonesia yang bermartabat.